Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan harian di Minggu tanggal 28 Februari 2021. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh menikmati kasih-Mu di hari ini. Bersama-sama kami akan membaca firman-Mu. Mohon hikmat-Mu agar kami boleh memahami dengan benar dan firman-Mu akan sungguh-sungguh menjadi suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai ayat 11. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Tema renungan kita hari ini, sejarah kehidupan. Kalingkan katuan lan atu situran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengar para orang-orang tua menceritakan masa lalunya. Bagaimana pengalaman hidup mereka. Misalnya pengalaman sebagai seorang prajurit yang pergi berperang. Cerita hal pengalaman yang diulang-ulang itu berarti sangat berkesan dalam hidup seorang pejuang masa lalu. Pengalaman itu adalah sejarah kehidupan seorang pejuang atau orang-orang tua kita. Saudara-saudara, Mazmur ini memanggil Israel untuk menyembah, memuji, menaati, dan mencari Tuhan. Dia secara ajaib telah menuntun sejarah kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa kudus yang mematuhi hukum-hukumnya yang benar. Juga rasa syukur umat atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Inti utama yang hendak disampaikan sang pemazmur adalah kasih setia Allah yang dinyatakan lewat ikatan perjanjiannya kepada mereka. Prinsipnya adalah bagaimana teguhnya pengakuan umat Allah terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang sungguh nyata di masa yang lalu dan tetap berlangsung secara terus-menerus. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita sebagai umat Allah yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus? Apakah keteguhan iman kita mewujud atas perbuatan-perbuatan Allah sebagai sejarah kehidupan yang benar dan berharga bagi kita? Sebagai orang percaya, kita harus menoleh ke belakang dan ingat sejarah Allah dengan kita. Hal itu membangkitkan rasa terima kasih dan kesetiaan yang meningkat kepada Dia yang menyerahkan nyawanya karena kita. Kita hidup saat ini tidak terlepas dari sejarah besar Allah dalam karya penyelamatan. Kita harus terus terfokus memandang kepada Tuhan.
karena Dia sedang menggenapi janji-janjinya bagi kita. Ingatlah Dia senantiasa, Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Betapa berbahagianya kami Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terus mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami ada sampai saat ini, tidak terlepas dari sejarah besar Allah dalam karya penyelamatan. Karena itu biarlah kami terus fokus memandang Engkau ya Allah. Hidup kami kiranya senantiasa memuliakan Engkau. Tolong kami untuk juga dalam perjalanan kehidupan kami hari ini, kami sungguh-sungguh menjalaninya dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Dan kiranya dengan menghayati perbuatan-perbuatan Allah yang sungguh nyata dalam hidup kami akan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Kuatkan kami Tuhan, dan teguhkan iman kami dalam menjalani segala perkara, melewati hari-hari karunia Tuhan. Topanglah setiap kami dalam segala aktivitas, dalam segala tugas tanggung jawab, bahkan peran yang Tuhan percayakan. Pun kami bersyukur Tuhan atas sejarah perjalanan organisasi Sekolah Minggu Gereja Toraja di usia yang ke-66 tahun. Kami bersyukur bahwa Sekolah Minggu Gereja Toraja boleh ada sampai saat ini, semua tentu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu, berkati dan topang selalu pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja mulai dari tingkat jemaat sampai pusat, agar sungguh-sungguh di usia yang ke-66 tahun ini akan terus mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terlebih anak-anak kami sekolah minggu, mereka akan menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam kasih Tuhan. Mereka sehat dan kuat di dalam Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang senantiasa hidup semakin mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, topang juga orang tua untuk berperan dengan benar, mendidik mengarahkan anak-anak dengan baik. Segala harapan-harapan dan perjuangan-perjuangan kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami terus memohon mereka yang saat ini dalam kondisi sakit, Tuhan pulihkanlah. Mereka yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Mereka yang bersuka cita atas segala berkat Tuhan yang secara khusus mereka alami dalam hidup mereka, sempurnakan sukacita, pertambahan usia, ataupun kesuksesan dan keberhasilan yang boleh diraih. Demikian juga topang setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar mereka pun tetap sabar, bahkan bersuka cita di masa tuanya. Mereka terus mempercayakan hidup ini hanya di dalam kuasa Tuhan. Engkau menolong kami bersama di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Kami sehati berdoa, berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga tetap mampu mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kuasa-Mu. Mohon ampun untuk dosa kami, dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-66. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati.